Allah ini adalah Rabb kita. Allah ini adalah Tuhan kita. Allah ini telah memberikan nikmat kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ustaz sudah sering sampaikan, Allah beri nikmat rambut. Rambut ini bisa panjang sehingga bisa dipotong. Ada potongannya seperti abri, ada yang di belah tengah, ada yang botak di tengah. Tapi Allah ciptakan gigi ini tidak bisa panjang setiap hari, setiap saat. Andai kata gigi ini tambah panjang setiap saat dan setiap waktu, maka susah memotong gigi. Ya, bayangkan gigi kamu panjang setiap hari, dengan apa dipotong? Apakah dengan mesin gergaji? Makanya anak-anak Ustaz, nikmat Allah ini sungguh sangat luar biasa. Maka kita harus bersyukur kepada dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan kita, ya ininya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sangat mulia, seorang yang nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Cinta mereka, cinta Rasulullah kepada umat Islam, kepada anak-anak kami yang ada di SD 52. Tanda cinta Rasulullah, anak-anak Pak Ustaz, ketika Rasulullah akan meninggal, hari kecil di Rasulullah, umati, umati, umati. Bagaimana nasib umatku setelah aku meninggal, wahai ya Allah? Bagaimana nasib umat? Bagaimana nasib anak-anak SD 52 setelah Rasulullah meninggal? Ini yang dipikirkan oleh Rasulullah. Ini tandanya Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, termasuk kepada anak-anak SD 52 Payakumbuh. Maka banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kami adalah anak-anak yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin. Anak-anak yang cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang sopan kepada gurunya. Anak-anak kami yang besar sayang kepada adik-adiknya. Anak-anak kami yang kecil hormat kepada yang besar, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin, amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah beserta majelis guru, yang Ustadz sayangi anak Pak Ustadz kelas 1 sampai kelas 6. Hari ini anak-anak Pak Ustadz, kita memperingati tahun baru Hijriah 1445 Hijriah, yang mana anak-anak Pak Ustadz, tahun baru Islam ini merupakan tonggak perubahan dalam agama Islam. Dulu anak-anak Pak Ustadz, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan kebaikan, mengajak manusia untuk menyembah Allah, untuk masuk ke dalam surga, ternyata anak-anak Pak Ustadz, ada orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Akhirnya anak-anak Pak Ustadz, ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, apa kata Nabi Muhammad? Hei manusia, wahai orang-orang Quraisy, sembahlah Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan tanah, Allah yang menciptakan alam kecil orang kafir Quraisy. Hei Muhammad, jangan sebarkan Islam kepada kami.
Kami sudah punya agama, kami menyembah berhala, kami menyembah patung. Kecil Rasulullah, sesungguhnya berhala yang kalian sembah tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Akhirnya anak Ustaz, orang-orang kafir Quraisy menjadi marah. Orang-orang kafir Quraisy menjadi emosi, lalu mereka rapat. Kalau di Mekah nama orang banyak Abu, apalagi musuh dari Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Saleh, Abu Jahal, Abu Jahil, Abu Ali, Abu Bakar, Abu Ruku, Abu Dapur. Abu Dapur, Abu Tungku, Abu Gosok. Abu Gosok. Abu Tunggu. Ustaz hitung satu, seluruhnya tahan suara, lipat tangan di atas paha masing-masing. 2, tundukkan kepala. 3, perhatikan Ustaz. 1, coba. 1, lipat tangan di paha masing-masing. 1, 2, 3. Ketika abu-abu itu berkumpul anak-anak Ustaz, mereka rapat untuk membunuh Nabi Muhammad. Kecil abu-abu itu, bagaimana kita menghentikan Nabi Muhammad berdakwah? Menunjuk saya ada pendapat. Bagaimana Nabi Muhammad ini kita tangkap, setelah itu kita bawa ke suatu tempat, lalu kita tinggalkan Nabi Muhammad di suatu tempat, sehingga Nabi Muhammad tidak bisa menyebarkan Islam. Ada lagi yang berpendapat bagaimana Nabi Muhammad ini kita bunuh. Lalu anak-anak Ustaz dapat kesepakatan Nabi Muhammad ini akan dibunuh oleh setiap pemuda yang berasal dari kaum mereka. Akhirnya anak-anak Ustaz, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW diselamatkan oleh Allah. Ini adalah hikmah yang mesti kita ambil untuk kita hari ini anak-anak Ustaz. Ketika kita punya tujuan mulia, ketika kita punya kerja yang bagus, maka anak-anak Pak Ustadz akan banyak tantangan yang akan menghalangi kita. Baik itu tantangan berasal dari luar diri kita, apalagi dari dalam diri kita. Menuntut ilmu mulia atau tidak? Pergi mengaji mulia atau tidak? Mulia. Tetapi anak-anak Ustaz akan banyak yang akan menghalangi. Anak-anak Ustaz, misalnya kita pergi sekolah, masuk jam 7.15. Adakah yang menghalangi? Ada. Aduh, mengantuk. Dibangunkan oleh mama dan bapaknya. Oh nak, bangun, ayo sholat. Karena sesudah sholat, mandi, setelah itu pergi sekolah. Kecil awak Hantu. awak mengantuk. Itu adalah yang menghalangi kita untuk berbuat baik untuk mencapai cita-cita yang mulia. Aduh, ketika belajar, guru menerangkan, ternyata dia bawa HP, main game. Ini adalah abu-abu yang menghalangi bagaimana cita-cita kita terwujud. Aduh, baik mengaji.
Sudah datang waktu mengaji, sibuk main, sibuk pergi ke rumah temannya. Ya, ini adalah yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan mulia. Padahal anak-anak Pak Ustaz, apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan ilma sahalallahu ilal jannah. Barang siapa yang pergi menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surga. Di zaman Nabi Muhammad akan menyebarkan Islam, banyak godaan, tapi Nabi Muhammad mampu menghadapi walaupun nyawa taruhannya. Kalian hari ini anak-anak Ustaz untuk menuntut ilmu difasilitasi oleh orang tuanya, betul atau benar? Dikasih jajan atau tidak? Dibelikan sepatu atau tidak? Dibelikan baju enggak? Dibelikan. Tapi anak-anak Pak Ustadz, ternyata banyak anak-anak Pak Ustadz yang tidak pandai bersyukur. Bagaimana itu? Sekolah malay, belajar malay, membuat PR malay. Makanya anak-anak Pak Ustadz yang menggoda kita hari ini namanya setan. Inilah abu-abu yang menghalangi kita menuju untuk mencapai tujuan mulia. Siapa tadi mengadua? Setan. Berapa huruf setan? 5. Pertama, S. Apa S itu? Sombong. Apa itu sombong? Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Wih, anak-anak Pak Ustaz, kemarin ada kejadian yang sangat memalukan. Ada seorang anak yang berusia sekolah di SD melawan ke gurunya, baca ruik ke gurunya. Baca ruik ke gurunya, durhaka kepada gurunya. Anak-anak Ustaz, itu sifat mulia atau sifat yang kurang ajar? Kurang ajar dia. Disuruh gurunya minta maaf. Na'udzubillah min zalik. Anak-anak Pak Ustaz, ada dulu anak-anak Pak Ustaz di zaman sebelum Nabi Muhammad, diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, ada 7 orang pemuda anak-anak Pak Ustaz, yang mana 7 pemuda ini dikejar oleh raja yang ada waktu itu. Nama rajanya adalah Raja Dekianus, akan membunuh anak 7 pemuda itu, anak-anak Pak Ustaz. Akhirnya pemuda itu lari, akhirnya sampai di dalam goa. Dengan izin Allah, anak-anak Pak Ustaz, mereka tertidur selama 309 tahun. Beranya terlalu 309 tahun. Setelah itu anak-anak Pak Ustaz, ternyata 7 pemuda itu mempunyai seekor anjing, Bu. Yang mana anjing ini setia menjaga pintu goa ini agar tidak dimasuki oleh orang lain. Sehingga anak-anak Pak Ustaz, anjing Ashabul Kahfi ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Siapa yang akan dimasukkan oleh Allah? Anjing Ashabul. Kenapa dia dimasukkan? Karena dia menjaga orang yang merawatnya. Karena anjing ini menjaga gurunya. Karena anjing ini menjaga orang yang mengajarkannya. Anjing saja anak-anak Pak Ustaz patuh kepada gurunya, patuh kepada orang mengajarnya, akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi anak-anak Pak Ustaz, ketika kalian patuh kepada guru kalian,
kita patuh kepada guru ngaji kita, maka Allah akan masukkan kita ke dalam. Andai kata anak-anak Pak Ustaz, ada anak-anak SD yang durhaka, yang melawan ke gurunya, itu lebih hina daripada Anjing. Anjing. wow. Tak ada nomor Ya. channel. Air nonton videonya. Aduh, anak-anak elok melawan ke gurunya, dipacari ini gurunya. Nauzubillah min. Anjing saja anak-anak Ustaz menghormati gurunya, Allah masukkan ke dalam surga. Apalagi kita sebagai manusia. Itu yang pertama, yang menghalangi kita untuk mencapai cita-cita kita adalah Yang kedua adalah engkar. Ndak mau patuh. Dikasih nasihat, ditutup telinganya, disuruh berhenti, tetap berjalan, disuruh diam, dia tetap berdiri, disuruh duduk, dia berdiri, disuruh dia belajar, dia tidur, disuruh dia menulis, dia berbicara. Itulah orang-orang yang engkar. Yang ketiga, yang menghalangi kita untuk mencapai cita-cita kita. Pertama, sombong. Kedua, engkar. Yang ketiga, takabur. Sok-sok namanya. Awak bisa menetu. Awak hebat, merasa hebat. Ini adalah sifat setan. Takabur. Yang keempat adalah Apa itu angkuh. Mantang-mantang awak kadang. Aduh, adik awak yang ketik. Awak takut-takutan. Awak kelas 6. Aduh, nampak nak kelas 1 baru. Kelas 1 baru sini. Tahu tak, saya ni besar. Saya hebat. Kepala saya botak. Tenaga saya kuat. Apa kata kita sama kelas 1? Ada kuih tak? Kasih apa kuih? Ada yang seperti itu? Ada seperti itu. Makanya anak-anak Ustaz yang besar ini sayangi yang kecil. Kecil Ustaz. Yang besar sayangi kecil. Artinya menyayangi yang kecil, artinya basomo wa juga satu cium-cium, tak boleh itu menyayanginya dong. Gotak kelas 5. Menyayangi yang kecil, yang Cium-cium. besar. Aduh, adik wak sedang berjalan jatuh aja. Aku jatuh. Kecil kelas 1. Dedek jatuh. Cukup abang berasihan. Besok elok-elok jalan. Model itu menyayangi yang kecil. Tidak model itu. Kecil Ustaz menyayangi kecil. Yang kecil tu harus disayangi. Nampak kelas 1. Sayang. Tidak model itu dong. Aduh, adik awak menangis. Kecil adik tu menangis. Kecil. Nampak dia awak di kelas 5 kelas 6 mengalah dia menangis. Dek, dia menangis. Piti awak habis awak ke belanja. Kok piti? Dia kecil kelas 6. Jangan nangis abang, ada piti ya. Abang lagi piti, jangan nangis juga. Itu menyayangi yang kecil. Indah kok kelas mata-mata awak kelas 6. Kelas sampai. Itu adalah sifat-sifat setan. Yang kelas 1, kelas 2, hormati yang besar. Ya. Aduh, misalnya abang kelas 6, namanya Udin. Misalnya,
Jadi panggil dengan Udin. Oi Udin. Ada Udin itu doh. Panggil dengan nama-nama Sini makan dek. yang menghormati. Woi abang Udin ganteng. Kecil Udin itu yang bosan lain. Bapak nih. Dedek. Setelah itu, aduh, misalnya kakaknya yang cantik, misalnya namanya misalnya, oh, Jamila misalnya. Kak Jamila cantik, mau ke mana? Aku senang kan tuh. Pasti mau dia kata, wah, aku mau ke sekolah. Kecil. Pandai Ya. Ustaz kamu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu kita menghormati yang tua. Tidak mau itu doh. Nampak awak sedang main. Nampak kelas sampai kelas 5, kelas 6 jalan-jalan. Nampak di kelas Nyanyi nanti terus nandungan kan. kakak kita sedang main cantik. Kata Ustaz kita harus menghormati. Ayo kita berbaris. Nampak. Kepada kakak kelas 4, kelas 5, kelas 6 hormat, drop. Bukan seperti itu menghormatinya. Menghormatinya adalah menghargai yang tua. Bisa anak-anak Pak Ustaz yang besar menyayangi yang kecil. Bisa menjaganya. Bisa menasehatinya. Yang kecil mau menghormati yang tua. Pandai menghargai yang besar. Rahmana. Mau minta duit sama kelas 6. Saya. Nanti boleh minta apa kelas 6. Mau minta duit ke mana Kita kelas 6. harus menyayangi yang kecil. Nanti biar saya tidak jajan. Pokoknya saya mau ngasih adik saya jajan. Mau kelas 6. Mau. Yang jawab Ambil. Yang jawab Digo. Digo Yang nyawe. Kelas 6 nanti kasih jajan kelas 1. Berapa? 1.000. Cik Digo. Digo yang jawab. Digo mau. Digo yang mau Ustaz. Digo kelas 5. Dosa. Kelas 6 kita kasihan karena sudah besar-besar. Lambungnya besar. Jajannya cuma 2.000. Bakso 2.500. Bagaimana kasih kamu duitnya masih kurang? Jadi anak Pak Ustaz, yang keempat, yang kelima, setan itu adalah N, nakal. Yang nakal tuh suka usil. Kawannya sedang duduk anak-anak Pak Ustaz. Kecil dia, kawannya duduk nampak di kawannya. Setelah itu ditarik. Lah jatuh kawannya. Tak pasolah orang tuanya membawa bau itu. Aduh kawannya yang sedang Lepeh gola. babikon kaki stick. Lah dibikon ketik. Itu nakalnya namanya. Itu adalah sifat abu-abu yang menghalangi Rasulullah untuk berdakwah. Anak-anak Ustaz singkat ceritanya. Sesampai Nabi Muhammad hijrah, anak-anak Ustaz, Nabi Muhammad hijrah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik. Maka hijrah itu artinya anak-anak Ustaz pindah dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik ke tempat yang lebih, dari tempat yang lebih baik kepada tempat yang lebih. Itulah hijrah. Jadi anak-anak Pak Ustadz hijrah itu pindah dari tempat buruk ke tempat yang, dari tempat baik ke tempat yang lebih, ke tempat yang lebih baik, dari tempat yang lebih baik pindah ke tempat yang lebih. Mau anak-anak Pak Ustadz pindah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik? Mau berubah? Mau berubah dari malas kepada rajin? Mau pindah dari anak Pak Ustadz yang suka menangis kepada anak yang suka tersenyum? Mau dah anak Pak Ustadz dari yang suka melawan kepada guru, hormat kepada guru? Mau, insya Allah kita bisa ketika kita mempunyai tekad. Anak-anak Pak Ustadz melalui momen
tahun baru Islam ini, mari kita berubah kepada yang lebih baik. Demikian ceramah yang Ustaz sampaikan. Semoga anak-anak Pak Ustaz seluruhnya menjadi orang-orang yang baik. Allah jadikan kita generasi-generasi yang soleh dan soleha. Amin. Allah jadikan kita adalah anak kebanggaan orang tua kita. Amin. Dan Allah jadikan kita akan membuat orang tua kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dan guru-guru kita ini akan bangga. Kenapa bangga? Karena kamu telah sukses di dunia dan di akhirat berkat bimbingan guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.